awali dahulu dengan silaturahmi. Ya, kan dengan silaturahmi ini kita mewujudkan kesatuan. Ini terwujud menjadi kuat Islam akan jaya. Makanya umat Islam harus wajib menjaga kesatuan dan persatuan. Kita jangan mau diadu-adukan dengan sesama saudara kita yang rugi kita sendiri. Ya, jangan masalah kunut subuh pada berantem, masalah maulid pada berantem. Udah masalah khilafiyah ya, itu merupakan ya ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf dari para umatku itu merupakan apa? Rahmat. Jadi jangan sampai masalah kuliah ini memecah belah kita, yang rugi kita sendiri. Dan kalau sudah sekarang kita ribut tentang kunut subuh, mau berapa ribu tahun lagi ya kita bicara tentang kunut subuh. Sedangkan itu sudah dibicarakan oleh para a'immatul mujtahidin yang kira-kira 200 tahun ya sesudah hijrah. Sekarang udah 1440 hijriah. Dan kalau sampai sekarang kita masih ribut kunut, berarti udah 1420 tahun tuh kita ribut masalah kunut. Mau berapa ribu tahun lagi? Sampai kiamat juga nggak akan selesai. Makanya udah kesampingkan itu dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan. Yang nggak kunut silakan subuh nggak usah kunut. Kita yang biasa kunut, ya. Yang biasa maulidan silakan maulidan. Yang nggak maulidan nggak usah kusip. Udah saling kita menghormati. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu kan tokoh ya mujtahid yang mengatakan kunut subuh itu apa? Sunat. Sedangkan Imam Abu Hanifah kunut subuh tidak sunat. Ketika Imam Hanafi meninggal dunia, Imam Syafi'i itu ziarah ke makam Imam Hanafi itu sampai 1 minggu, kadang-kadang ya hataman Al-Quran berkali-kali. Itu ketika Imam Syafi'i ziarah ke makam Imam Hanafi, itu Imam Syafi'i disuruh jadi imam di situ. Ketika mengimami sholat subuh, Imam Syafi'i tidak baca Quran, padahal beliau adalah tokoh yang berpendapat kunut subuh itu sunat. Tapi kenapa ketika disuruh menjadi imam di masjid Imam Hanafi kok nggak baca kunut? Ditanya kalau murid kan berpendapat kunut subuh sunat, kok nggak baca kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Ya, di anal Imam Abu Hanifah la yaqulu binadbil kunut fi sholati subhi fataraktuhu ta'adduban ma'ahu. Aku tidak baca kunut nih di masjid Imam Hanafi karena Imam Hanafi tidak mengatakan sunat kunut di sholat subuh. Makanya saya tidak baca kunut ta'adduban ma'ahu, karena saya menghormati beliau. Ini masjid beliau, ini tempat tinggal beliau. Saya tidak baca kunut dalam rangka ta'adduban, menghormati beliau. Itu depan bisa kok, depannya saling menghormati. Kita masalah ininya sampai sekarang 1420 tahun ribut aja. Ya, sampai kiamat tuh kagak bakal ada apa selesai. Ya, itu merupakan sunnatullah. Nah, makanya berbeda pendapat jangan sampai memecah belah kita selaku umat Islam. Ya, karena yang rugi ini kita sendiri. Apalagi kan sebentar lagi mau apa? Pilpres. Banyak provokator yang sengaja membenturkan antara Islam dengan apa? Dengan Islam. Ini kita jaga. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya
wahai orang-orang yang beriman, kalau datang nanti satu informasi yang gak jelas dari mana informasi itu, kata bayan. Jadi kita tabayun dulu. Jadi ada satu berita yang belum jelas, kita tabayun dulu, jangan main terima aja. Main terima, mengeluarkan emosinya, yang merugi nanti kita sendiri. Karena kan banyak sekali berita-berita hoax yang, kita jangan main terima aja, kita tabayun dulu, tabayun. Kenapa? Karena banyak sekali nanti yang sengaja informasi untuk menyesat kita. Ada cerita klasik ya, tapi bagus untuk kita jadikan ibrah. Ada satu rumah tangga ini rukun, damai, baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Lalu datanglah pihak ketiga di si provokator. Dia kagak senang melihat rumah tangga itu rukun, dilemparlah isu. Pertamanya si provokator menemui istrinya. Nyonya, suami nyonya kan main perempuan lagi. Benar, iya main perempuan lagi. Saya tahu. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang, nyonya. Bikin saja guna-guna. Bagaimana caranya? Kalau suami nyonya nanti lagi tidur, ambil rambutnya, bikin guna-guna. Nah kalau dia bangun tahu, ambilnya malam kalau lagi tidur pakai gunting, jadi dia nggak tahu. Langsung terima aja tuh informasi, ya. Lalu provokator ini menemui suaminya sekarang, pindah lagi. Tuan, nanti malam Tuan mau dibunuh sama istri Tuan sendiri. Loh, kenapa saya mau dibunuh? Katanya sih istri Tuan mau kawin lagi dengan laki-laki lain. Benar? Iya. Coba dah, kalau Tuan nggak percaya, nanti malam ya Tuan pura-pura tidur. Pura-pura tidur, perhatikan apa yang mau dilakukan istri Tuan kalau saya bohong. Nah, suaminya pun main terima aja tuh, ya, informasi itu. Udah, pas datang malam, ya, suaminya pura-pura tidur. Nah, istrinya dia menyiapkan gunting. Ya, begitu tengah malam, dia lihat wah suaminya udah tidur, ya, udah nggak ini lagi. Jalanlah istrinya pelan-pelan dengan membawa apa? Gunting. Pelan-pelan. Nah, suaminya dapat informasi bahwa dia akan dibunuh oleh istrinya. Begitu dia lihat dari celah kainnya, wah benar, benar saya mau dibunuh. Buktinya apa? Istrinya bawa apa? Gunting. Coba kurang jelas apa tuh? Tengah malam bawa gunting. Wah benar. Makanya sebelum dibunuh lebih baik saya harus mendahulukan. Begitu dia dekat, dia bangun, dia rampas tuh gunting, langsung istrinya dibunuh. Ya, daripada dia bunuh, dia mendahulukan, dibunuh. Nah, orang tua si perempuan itu nggak terima, akhirnya apa? Bertengkar, akhirnya dia pun apa? Dibunuh. Hancur, ya, rumah tangga itu. Padahal isu tadi tidak benar, nggak ada. Karena nggak ditabayun lagi, main terima saja, akibatnya itu kembali, ya, kepada diri mereka. Makanya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum binaba'in, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang satu berita yang dibawa oleh orang-orang yang fasik, yang bertanggung jawab, kata bayan, ya, kita selidiki dulu. Ya, sekarang kan medsos itu luar biasa, ya. Itu ya kita harus ya milah-milah, ya, jangan main terima saja, karena justru nanti kita ini yang akan rugi. Nah, jadi kita jaga kesatuan dan persatuan dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kita nih Pak Ibu bangga
ya, bangga menjadi umatnya Rasulullah, bangga agama kita agama Islam, bangga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita mesti bangga menjadi umatnya Rasulullah. Nahnul akhiruna fid dunya as-sabiquna yaumal qiyamah. Kami memang ini umatnya Nabi paling belakang di dunia, tapi di akhirat kami paling dulu yang dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat lain itu udah ngantri, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa ngantri untuk dilayani. Datanglah sekelompok orang, dia baru datang langsung maju ke depan, dilayani duluan, sehingga masuk surga duluan. Mereka bertanya, itu siapa? Itu kelompok mana kok baru datang? Justru dia yang dilayani. Oh, itu adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Coba kami menjadi umatnya Rasulullah. Jadi umat-umat dahulu pengen menjadi umatnya Nabi. Ya, masa kita yang menjadi umatnya Nabi nggak bangga? Ya, alhamdulillah. Memang yang untuk beliaunya, ya, biar kita ditutup. Yang kedua, kita bangga punya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, kalau Bapak menghadiri walimatul urus, ada pengantin Anda, ya, ada orang yang bangga dengan jamunya, oh jamunya gede banget. Ada orang yang bangga dengan pagar ayunya, oh cakep-cakep. Ada yang bangga dengan tendanya, oh tendanya antik. Ada yang bangga dengan oh makanannya, oh makanannya ini saya baru lihat semua. Jadi macam-macam. Padahal mestinya yang dibanggakan adalah pengantennya. Kalau nggak ada pengantin, janur nggak ada. Kalau nggak ada pengantin, tenda nggak ada. Kalau nggak ada pengantin, itu pagar ayu nggak ada. Berkat adanya pengantin, ada janur, ada tenda, ada pagar ayu dan yang lain-lainnya. Alam sejagat raya ini mungkin ada orang yang kagum dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Ada yang kagum dengan gunung-gunungnya, pohon-pohonnya dan lain yang sebagainya. Tetapi yang mesti dikagumi sebetulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi titik sentralnya. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, ini alam sejagat raya ini tidak akan aku ciptakan. Berkat adanya Rasulullah, akhirnya alam ini Allah ciptakan. Masa enggak bangga tuh yang menjadi titik sentral alam sejagat raya ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bangga menjadi umat Rasul, bangga menjadi punya Nabi yang menjadi Sayyidul Khalqi, bukan pemimpin manusia saja, tapi juga pemimpin semua makhluk. Nah, kalau kita sudah tahu kelebihan umatnya Rasulullah, kelebihan agama Islam, kelebihan daripada Nabi kita, tentu nanti akan memotivasi, mendorong kita untuk lebih semangat lagi mengamalkan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Nahrawi, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid dan DKM Masjid Jami Nurul Huda, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Agar tujuan pembangunan tercapai,
Maka salah satu komponen terpenting adalah membentuk moral dan membangun akhlak. Satu daerah bisa maju bukan cuma karena perputaran ekonominya, bukan juga karena kecanggihan teknologinya, tapi Kampung Kemiri bisa maju, Depok bisa jaya, bahkan Indonesia bisa bermartabat di mata dunia kalau masyarakatnya memiliki akhlak yang mulia. Sekarang ini dengan masuknya budaya-budaya asing ke tengah-tengah kita, terjadi pergeseran nilai-nilai. Adab, etika, moral, akhlak sudah mulai terpinggirkan. Maka harus saya katakan, orang yang hidupnya jauh dari nilai-nilai akhlak, etika, moral, adab, nasibnya sama seperti hewan, bahkan lebih rendah dari binatang. Saya ulangi, hidup kalau sudah tidak lagi menggunakan akhlak, sama seperti hewan, bahkan lebih buas dari binatang. Sepuas-puasnya bajing, dari dulu makanannya cuma kelapa. Belum pernah saya dengar ada bajing makanannya tahu. Tapi bajingan enggak cuman kelapa, kabel telepon dia bakon, aspal dia sikat, bangku sekolah dia embat. Begitulah manusia kalau hidup jauh dari nilai-nilai akhlak, lebih buas dari binatang. Membangun bangsa penting, tapi lebih penting adalah membangun moral yang membangun bangsa. Itu yang terpenting. Saya katakan sekali lagi, membangun negara penting, tapi jauh lebih penting membangun akhlak yang membangun negara. Sebab sekarang ini tingkat korupsi bukannya berkurang, makin bertambah, saudara. Ini akhlak nih, moral ada, minggir. Indikasinya korupsi bukan berkurang, makin bertambah. Kurang lebih 104 kepala daerah yang sudah dicokok oleh KPK. Terakhir, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ikut diciduk memperjualbelikan kasus-kasus hukum. Korupsi sedemikian bahaya sampai jadi virus di negara kita. Mewabah jadi virus. Bahkan ada anekdot soal korupsi di negara kita. Apaan aja dikorup. Ada anekdot di akhirat, penduduk sorga sama penghuni neraka musyawarah. Mereka pengen ngebangun jembatan yang menghubungi antara sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, biar gampang silaturahmi. Yang kedua, biar mudah saling mengunjungi. Maka sepakat penduduk sorga dan penghuni neraka membangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka selesai lebih dulu. Yang di sorga jangan jembatannya, tiang pancangnya aja belum kepasang. Ini penghuni neraka jengkel, marah-marah. Penduduk sorga, cepat bikin jembatannya, kita udah selesai nih, tinggal nyambung doang. Cepat Anda kerjain. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Bang, bagaimana mau ngerjain? Pimpinan proyek, pemborong sama menterinya kan disono semua. Apaan aja dikorup kan? Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, karena itu kalau hidup jauh dari nilai-nilai akhlak, jiwanya kosong dari moral, lebih buas dari binatang. Lihat sajalah dalam kehidupan kita bermasyarakat.
begitu nilai akhlak dipinggirkan, kearifan lokal, adat istiadat, tata krama sudah jauh ditinggalkan. Saya katakan orang kalau hidup sudah nggak lagi pakai akhlak, lebih puas dari binatang. Lihat Pak, sepuas-puasnya ayam jago. Dari dulu yang diperkosa selalu ayam liar. Enggak dengar saya ada ayam jago memperkosa ayam itik. Tapi lihat manusia kalau hidupnya jauh dari akhlak, moralnya kosong, lebih puas dari ayam jago. Lihat aja, ada paman memperkosa keponakannya, ada guru mencabuli muridnya, ada orang tua memborok leher anak kandungnya sendiri. Begitulah gambaran manusia jauh dari nilai-nilai akhlak, maka lebih puas dari binatang. Malam ini manusia yang kita peringati kelahirannya merupakan manusia pilihan oleh Allah, diutus ke alam dunia memperbaharui akhlak manusia. Islam, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi, menyampaikan akhlak kepada seluruh manusia agar hidup menggunakan nilai-nilai akhlak, bukan cuma kepada sesama agama, bukan cuma kepada sesama manusia, tapi Islam mengajarkan akhlak kepada alam semesta. Yang hebatnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Berakhlak itu bukan cuma kepada seagama, bukan juga kepada sesama manusia, tapi kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Hebatnya ajaran agama Islam. Misalnya ada anjuran di akhlak kepada alam semesta. Jangan menyembelih hewan korban menggunakan pisau tumpul. Kalau mau motong ayam, asah dulu pisaumu. Kenapa? Nggak boleh motong ayam menggunakan pisau tumpul. Itu namanya nggak berperi kebinatangan. Akhlak loh ini. Dalam fikih itu kita diajarkan babul baul, makruh. Makruh itu sebaiknya hindari. Jangan buang air kecil di atas tanah yang berlubang. Kita kan diajarin begitu. Jangan kencing di atas tanah yang berlubang. Kenapa? Siapa tahu di dalam tanah yang berlubang itu ada semut lagi pada rapat. Orang yang lewat berdiri, pidato lagi nih orang. Yang barusan lewat, hati-hati, jangan sampai ketemu Muhammad. Kalau ketemu jangan dipercaya dah, tukang bohong dia. Yang nyuapin dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira orang kampung Tomili masih mau gak nyuapin? Tapi itu yang nyuapin anak-anak kita. Tetap gak suapin, campurin racun dia. Sampai satu saat baginda Nabi wafat, Yahudi ini gak ada lagi yang nyuapin. Dilantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Selesai dilantik Sayyidina Abu Bakar ke rumah Ummul Mukminin Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, iya Bang, ada gak perbuatan kekasih saya Muhammad yang belum saya kerjakan? Ada Bang. Apa itu? Tiap hari suami saya bawa makanan ke pojok kota Madinah untuk nyuapin orang Yahudi. Baik, besok saya akan gantikan kekasih saya nyuapin orang Yahudi. Besok Sayyidina Abu Bakar siap-siap bawa rantang, isinya nasi utuh, jalan menuju pojok kota Madinah. Begitu sampai disuapin ke orang Yahudi, baru sekali ngunyah, makanan yang disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar dilepehin. Dilepehin aja, dilepehin.
Berani-beraninya kamu nyuapin saya. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya orang yang tiap hari nyuapin kamu. Makin mempelak. Bohong. Kamu bukan orang yang tiap hari nyuapin saya. Orang yang tiap hari nyuapin saya, pertama, tangannya lembut. Yang kedua, makanannya halus. Kalau masuk ke dalam mulut saya nggak susah buat ngunyah. Kamu bukan orang yang tiap hari nyuapin saya. Dengar kayak begini, Sayyidina Abu Bakar duduk meleleh air mata, nangis tersungkur. Kamu benar, saya bukan orang yang tiap hari nyuapin kamu. Ketahuilah, yang tiap hari nyuapin kamu dia kekasih saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang orangnya sudah wafat. Dengar baginda Nabi wafat, Yahudi jatuh pingsan. Enggak lama siuman, lalu dia berkata, bukan main Muhammad. Tiap hari nyuapin saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tiap hari juga saya maki-maki, tapi enggak berhenti nyuapin. Saksikanlah mulai sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam gara-gara akhlak. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, sejarah mencatat dalam waktu yang relatif singkat baginda Nabi diutus menyampaikan risalah dakwah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hanya dalam waktu 23 tahun lamanya berhasil merubah peradaban dunia. Modalnya akhlak. Karena itu saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda muslim kampung Kemiri, pemuda masjid Jami Nurul Huda. Masyarakat nggak pernah mau tahu anak siapa kita. Masyarakat nggak pernah mau lihat berapa banyak titel yang berderet di pundak kita. Masyarakat juga nggak pernah mau tahu berapa banyak harta yang kita punya. Tapi yang dilihat masyarakat adalah akhlak kita. Kalau yang satu ini hancur, yang lain tidak akan banyak menolong untuk kepentingan kita. Baginda Nabi 23 tahun berhasil akhlak. Sekarang apa metode dakwah yang digunakan? Kok dalam waktu yang begitu singkat berhasil membawa perubahan? Metode dakwahnya apa? Di antaranya dua. Pertama, dakwah baginda Nabi diterima. Beliau menggunakan metode taklilut takalif, menyedikitkan beban. Rasul diutus, Islam disampaikan bukan untuk membebani kehidupan manusia. Justru Islam disebarkan untuk mengangkat beban dari manusia. Syariat Islam tidak untuk membebankan manusia, tapi itu alternatif jalan keluar dari berbagai masalah yang kita hadapi di dunia ini. Maka metode baginda Nabi dalam berdakwah taklilut takalif, menyedikitkan beban, bukan malah menambah beban. Contoh, kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Ini taklilut takalif, menyedikitkan beban. Kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, penekanannya juga ikut menurun. Sholat wajib berdiri. Sholat wajib nggak berdiri? Wajib. Pak, saya sholat kalau berdiri kelamaan, dengkul gemeteran Pak. Boleh nggak sholat sambil duduk? Boleh. Kemampuan mengerjakan ibadahnya berkurang, penekanannya juga ikut menurun. Nggak maksain. Kadang-kadang kan kita yang sok banget maksain, jadinya jelimet. Bener. Nabi nggak begitu, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Basiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Gampangin urusan orang, jangan dibikin ribet. Pak, saya kalau sholat sambil duduk kelamaan, pantat ambeien Pak. Boleh
Boleh nggak sholat sambil tiduran? Boleh, kemampuannya berkurang, penekanannya menurun tuh. Pak, saya kalau sholat sambil tidur kelamaan pinggang encok Pak. Boleh kagak pakai isyarat? Boleh, lihat tuh. Kemampuannya menurun, penekanannya ikut berkurang, nggak maksain. Sholat wajib berdiri. Kalau nggak mampu, boleh duduk. Kalau nggak mampu, boleh rebah. Kalau nggak mampu, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih nggak mampu, bawa ke Nurul Huda, kita sholatin rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taklil takalif menyedikitkan beban. Dulu di zaman baginda Nabi ada orang laki lapor tergobok-gobok. Halang tuh ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka kenapa mas? Rupanya orang Jawa Tengah sama. Ngano ya Rasul. Udah lu dengerin aja kan sih. Siang-siang bulan Ramadan lagi puasa, saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Rupanya pengantin baru, syahwatnya tinggi, tegangannya gede. Tapi bagus, melanggar, jujur, lapor sama Nabi. Siang-siang bulan puasa, saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong ya Rasul. Kata Nabi, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong lah. Ini konteksnya taklil takalif, menyedikitkan beban, mengangkat masalah manusia, bukan malah bikin ribet. Ya sudah, kalau kamu melanggar, bayar denda. Apa dendanya ya Rasul? Merdekakan budak. Saya nggak punya budak ya Rasul. Nggak punya. Yang kedua, kalau kamu nggak punya budak, yang kedua, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain, nggak boleh diselang-seling. Puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana, sanggup? Nggak sanggup ya Rasul. Jangan 2 bulan, lah sebulan aja nyelonong. Bagaimana 2 bulan, 2 kali minduk saya. Nah, kalau nggak sanggup, yang ketiga kan, apa ya Rasul? Kasih makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 umur, takarannya sampai kenyang. Kasih makan 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Nggak sanggup ya Rasul. Emang apa? Jangan ngasih makan 60 fakir miskin. Di rumah bini saya sehari masak 3 hari perek. Nabi masuk ke kamar, enggak lama bawa sekeranjang korma. Kata baginda Nabi, ini korma bawa pulang, ntar sampai kampungmu sedekahkan dengan orang yang paling miskin di sana. Ya Rasulullah, ngapa lagi? Di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Ini orang bapok bener. Nabi senyum, kemudian beliau berkata, ya sudah, bawa korban itu pulang, kasih makan anak istri. Akhirnya kita lihat nih, konteksnya taklil takalif. Kemampuan mengerjakan ibadahnya berkurang, penekanannya menurun, melanggar perintah, bukan denda yang dia dapat, tapi sedekah korban dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Taklil takalif, menyedikitkan beban. Yang kedua, ini aku cuma melihat jumlah. Bapak Ibu, saya bersyukur malam ini di Kampung Kemiri saya bisa meneruskan silaturahmi menurut tokoh-tokoh di sini. Tahun 2011 Allah yarham guru kita di Zainuddin MZ pernah tausiah di depannya di lapangannya. 2011 seminggu tausiah di Kampung Kemiri, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seminggu habis ngomong di kampung sendiri. Iya, gue jadi deg-degan. Ini kampung keramat. Satu, lagi. Yang kedua, metode dakwah yang digunakan baginda Nabi al-musawwat bainan nas bitakallifil ahkam. Seluruh manusia sama kedudukannya begitu berhadapan dengan hukum. Tidak ada warga kelas satu yang kebal dengan hukum. Semuanya begitu berhadapan dengan hukum harus tunduk dan patuh. Hukum berpijak di atas nilai kebenaran, maka akan terciptalah rasa keadilan. Hukum tidak bisa dikebiri, jangan sampai dimanipulasi. Sebab kalau hukum dimanipulasi, hukum gampang dikebiri, yang ada kemudian hukum jadi tebang pilih dan pandang bulu. Kalau hukum sampai pandang bulu, tentu yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Kunyuk. Lihatlah konsep hukum dalam Islam berpijak di atas nilai kebenaran. Maka yang tercipta adalah rasa keadilan. Dan keadilan ini milik semua golongan, tidak mengenal strata. Hukum dalam Islam lintas sektoral, sifatnya universal. Bahkan lagi-lagi saudara, saya ingin menyampaikan satu riwayat. Dalam pengadilan Islam orang Yahudi perkaranya pernah dimenangin. Ya luar biasa nih hukum kita nih, syariat agama Islam. Orang Yahudi perkaranya dimenangkan dalam pengadilan Islam. Ini artinya Islam, hukum dalam Islam bukan milik pribadi, kelompok maupun golongan, tapi lintas sektoral, sifatnya universal. Di zaman Ammar bin As jadi gubernur Mesir, satu hari Ammar bin As santai-santai di depan istananya yang megah dan mewah. Di depan istananya ada gubuk reot punya orang Yahudi. Meres pemandangan gubernur. Dia panggil ajudan. Ajudan, saya Pak. Di depan istana saya gubuk, siapa itu? Orang Yahudi. Panggil Yahudi, bawa ke sini. Panggil Yahudi, dihadapkan kepada gubernur Ammar bin As. Yahudi, iya. Itu gubuk punya kamu ya? Benar Pak. Dah, ngomong aja minta berapa saya bayar. Karena di atas tanah kamu itu saya pengen bangun mega proyek masjid yang megah dan mewah. Ngomong aja kamu minta berapa, saya bayar. Saya nggak mau jual Pak. Saya ganti rugi 2 kali lipat. Saya nggak mau. Saya ganti rugi 3 kali lipat dah. Pak, jangan ganti rugi 3 kali lipat, 10 kali lipat juga saya nggak mau. Yang namanya ganti rugi Pak, biar diganti tetap aja rugi. Kamu nggak mau? Ya udah, jangan nyesel kamu Yahudi ya. Pulang Yahudi. Besok petang Yahudi pulang dari ladang, dia lihat gubuk reotnya rata sama tanah, hancur di Boldusan. Sama Satpol PP. Satpol PP-nya Ammar bin As. Yahudi melihat gubuk reotnya hancur rata sama tanah, berlinang air mata. Dalam hati Yahudi berkata, begini nasib rakyat kecil, diperluin nyawa ke kampanye. Belum jadi mah janji nggak bakalan gusur rakyat, udah jadi mah tetap aja geser-geser rakyat. Yahudi sadar, kata Yahudi, Ammar bin As kan di bangku gubernur, di atas gubernur kan ada lagi jabatan yang lebih tinggi, presiden, khalifah. Saya lapor sama khalifah Umar bin Khattab, cari keadilan. Saudara,
Ini Yahudi belum pernah ketemu sama Khalifah Umar. Dia nggak tahu wajahnya Khalifah Umar kayak apa. Tapi karena nekat cari keadilan, berangkat tuh dari Mesir ke Madinah untuk berjumpa sang Khalifah. Mau masuk kota Madinah, ini Yahudi celimukan. Nah, celimukan kan? Kebingungan. Ya wajar bingung bang. Dia nggak pernah ketemu sama Khalifah Umar, mukanya Khalifah kayak apa dia nggak tahu. Maka begitu dia sampai kota Madinah, dia celimukan, kebingungan. Lagi celingan-celingung, dia lihat ada orang laki ngadem di bawah pohon korma. Disamperin, ditanya, selamat siang Pak. Siang. Kaget. Yang pidato kalau lembek lu pada pules. Selamat siang Pak. Siang. Bapak kenal nggak sama Khalifah Umar bin Khattab? Kenal. Istananya terbuat dari apa? Istana Umar bin Khattab fondasinya bertaburkan mutiara iman, dindingnya berlapiskan akhlak, dan kubahnya bermahkotakan tawadhu. Itulah istana Umar bin Khattab. Wah, hebat ya Pak. Oh. Pengawal banyak. Pengawal Umar bin Khattab fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo, janda-janda tua, janda muda banyak yang ngurusin. Itulah pengawalnya Umar bin Khattab. Wah, istananya megah, pengawalnya banyak, hebat Khalifah Umar. Ngomong-ngomong Pak, rakyat kecil kayak saya bisa nggak ketemu sama Khalifah? Bisa. Kapan Pak? Sekarang juga. Di mana Pak? Di depan bacot lo. Loh, jadi Bapak? Iya, saya Umar bin Khattab. Ada apa kamu cari saya? Pak, begini, saya orang Yahudi datang jauh dari Mesir. Di Mesir gubernur Bapak Amr bin As zolim. Zolim bagaimana? Saya punya gubuk reor, katanya di atas tanah saya mau dibangun proyek megah dan mewah, masjid Pak. Saya nggak mau jual, gubuk saya dihancurin, tanah saya diambil paksa. Saya datang ke sini untuk keadilan. Yahudi, iya Pak. Kamu lihat sebelah sana ada tempat sampah. Lihat. Tolong ambilkan saya sepotong tulang otak. Yahudi bingung. Datang nyari keadilan, malah disuruh nyari tulang. Yang nyuruh presiden. Ya mau nggak mau ngorek tempat sampah, dapat sepotong tulang otak diberikan kepada Khalifah. Khalifah Umar cabut pedang, dengan ujung pedang beliau korengkan garis lurus di tengahnya. Selesai menorehkan garis, itu tulang dikasih lagi sama Yahudi. Yahudi, ini tulang bawa pulang ke Mesir, kasihkan gubernur saya Amr bin As. Yahudi tambah bingung. Kata Yahudi, Pak, saya datang jauh dari Mesir nyari keadilan. Kalau cuma nyari tulang di sana nambah. Dah, jangan cerewet, bawa pulang nih tulang, kasihkan Amr bin As. Dia tahu apa maksudnya. Lagi-lagi yang merintah presiden, yang nggak bisa nolak. Yahudi muncul pulang. Sampai Mesir, langsung ke istana gubernur Amr bin As. Selamat siang Pak Gubernur. Selamat siang Yahudi. Ada apa? Ada oleh-oleh. Dari mana? Khalifah Umar bin Khattab. Oleh-oleh apa? Tulang. Gubernur Amr bin As melihat tulang, muka pucat, badan gemetar, keringat dingin, gede-gede biji jagung keluar dari sekujur tubuh. Melihat tulang, muka pucat, badan gemetar, keringetan. Yahudi tambah bingung.
Kata Yahudi, baru tumben gue lihat gubernur takut sama Tuhan. Akhirnya Yahudi memberanikan diri bertanya, Pak Gubernur, kelihatan Bapak takut amat sama tulang. Emang tulang apaan sih? Yahudi, ini tulang bukan tulang sembarang. Khalifah Umar bin Khattab pesan dua hal keras kepada saya. Pertama, seolah-olah dengan tulang ini Khalifah berkata, Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat umur panjang, nikmat harta kekayaan, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat jabatan, kau gunakan nikmat itu makin jauh dari jalan Allah. Ingat Amr bin As, satu saat kamu jadi tulang kayak begini. Oh begitu ya Pak? Iya. Lu sih laporan mulu sama bos. Yang kedua, seolah-olah Khalifah Umar bin Khattab berkata, Amr bin As, kalau sebagai pemimpin kamu nggak sanggup berbuat adil kepada rakyat, nanti pedangku yang akan meluruskan kamu seperti lurusnya garis di tengah tulang ini. Yahudi, saya gagalkan pembangunan masjid yang megah dan mewah ini, pesan keras buat saya. Saya kembalikan lagi hak-hak kamu. Saya baru tahu Islam itu adil. Adil mah kalau soek. Gara-gara lu proyek gua ngampet. Islam itu adil ya, walaupun saya orang Yahudi, saya dimenangkan dalam pengadilan Islam. Pak, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi yang pertama, Yahudi masuk Islam karena akhlak. Yang kedua, karena metode cara menyampaikan risalah. Al-musawwat bainan nas fi takallifil ahkam. Seluruh manusia sama kedudukannya begitu berhadapan dengan hukum. Hukum dalam Islam berpijak di atas nilai kebenaran, maka terciptalah rasa keadilan. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, kalau kita ngaku sebagai umat baginda Nabi, jangan sampai tiap tahun kita bikin maulid saja terjebak kepada seremonialnya. Tiap tahun kita bikin maulid, tiap tahun kita ngadirin maulid, tapi kita selalu terjebak kepada seremonial. Maka mulai malam ini dan seterusnya, niat yang kuat, bulatkan tekad, azam dalam hati, kualitas iman harus meningkat. Saudara, sejarah mencatat karena jasa baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan risalah Islam, kita berakhlak kepada Allah, menyembah hanya ke sana dan minta tolonglah juga ke sana. Ini akhlak yang dibawa oleh baginda Nabi, disebarkan kepada kita semua. Karena jasa baginda Nabi inilah kita bisa berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebarkan risalah dakwah dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Maka dalam sejarah kita tahu baginda Nabi itu multi komplek. Nabi dia sebagai suami, Nabi dia pernah jadi anak muda yang bergelar Al-Amin, Nabi dia pernah berdagang, Nabi seorang buruh, Nabi mubalik, Nabi kepala rumah tangga, Nabi pemimpin negara. Sejarah mencatat tidak ada pemimpin di alam dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad. Sejarah mencatat itu tidak ada seorang pemimpin pun di alam ini yang begitu cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Dalam satu riwayat kita baca,
nanti begitu kita berjembat di atas Shiratal Mustaqim. Saking cinta dan sayangnya kepada umat, baginda Nabi berdiri di pinggiran, menengadahkan tangan, lalu memohon kepada Allah, Allahumma sallim, sallim, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang begitu cinta kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi Muhammad. Yang ada pemimpin-pemimpin kita kalau cinta sama rakyat, waktunya kan kadang-kadang waktu-waktu tertentu. Mau pilek, cinta sama rakyat. Mau pilpres, dulu-duluan foto sama anak yatim. Baginda Nabi itu cinta dan sayang kepada umat, sangat tidak diragukan lagi. Kenapa? Di akhirat beliau menengadahkan tangan untuk keselamatan kita semua. Saudara, dua aja deh bukti cinta Nabi. Mudah-mudahan kita ini makin memahami sekelumit tentang betapa cinta betul beliau kepada kita umat ini. Yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi gambaran agar kita terus berusaha menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, cinta baginda Nabi kepada kita. Iya, jangan sampai maulid sampai malam, besok subuh pada kesiangan. Lagian emang udah capek juga saya. Bener Pak, ini kerjaan yang paling capek ini pidato. Ini kerjaan paling capek. Sehari itu di sebuah 3 tempat, lebih dari itu saya nggak sanggup. Karena perpindahan dari satu lokasi ke lokasi itu memakan energi yang luar biasa besar. Maka para mubalik itu sering terkena dehidrasi, kekurangan cairan. Benar-benar kerjaan kayak begini nguras cairan. Ini kerjaan paling capek. Lihatin aja, kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, lah otak muter. Timbang duduk dengerin mah enak terus. Ngoceng doang. Saudara, memang ya sejak tahun 2011 semenjak Allah Yarham Kiai Haji Zainuddin MZ wafat, jihad dakwah ini saya terusin. Seluruh Nusantara saya sudah datangi untuk dakwah dan silaturahmi. Saya mulai dari pelosok-pelosok menjauh terpencil jauh, masuk desa keluar desa, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar lembah, masuk hutan keluar hutan yang membuat Tarzan. Saya saksikan Indonesia negara kita ini besar ya Allah. Dari Sabang sampai Merauke, gugusan pulaunya saja itu terbentang dari Aceh sampai Irian itu nggak kurang 28.000 pulau. 28.000 pulau itu nggak termasuk Pulau Batu sama Pulau Tumbang. Pantaslah kalau jihad dakwah ini ditempatkan pada keutamaannya pada posisi kedua setelah fisabilillah. Apalagi dakwah di Indonesia, medannya begitu berat, negaranya luas, diperlukan ekstra niat, ekstra fisik. Saya tahu betul, karena saya ketika itu sudah umur 67 tahun, memori ingatan saya sudah bekerja. Ketika itu tahun-tahun 75-76,
Guru kita Kiai Zainuddin MZ sudah dakwah sejak Jabodetabek. 40 tahun hidup beliau dihabiskan untuk dakwah kemana-mana, ngajar dari musola ke musola, dari masjid ke masjid. Dulu di Betawi adanya kan cuma langgar, dari langgar ke langgar, benar ya? Tahun 70-an saya ngalamin di segini. Yang sedih, pengalaman saya itu yang sedih. Kalau ngaji, baca kitab namanya abang musim hujan, pakai sepeda ontel saya digendong. Saya ingat betul di Terobong, di Landak, daerah Terobong, musolanya namanya saya lupa. Turun ke bawah gangnya, kebetulan ngajak musimnya musim hujan, banjir, sepeda berhenti di turunan sambil nyingkap sarung supaya nggak kena air. Tangan satunya gendongin saya bawa tas hitam yang dari kulit, tas Umar Bakre kan itu. Dulu kan orang-orang dulu gitu ya, merobok apa dulu nyusurin banjir, ngajar di musola. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, di antaranya dua bukti cinta Nabi kepada kita, mempersingkat waktu saja. Pertama, untuk ukuran hidup zaman sekarang di Depok, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Ya Allah, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, tidur geletak beralaskan daun korma, bebekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir kurma. Dalam hidup yang begitu sederhana, Allah menawarin, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu mau apa? Ngomong aja dah. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Iya dong, kalau saya kerja. Mau apa Muhammad? Mau harta, pangkat dan jabatan? Aku kasih, asal bisa membuat hati kamu senang. Ngomong Muhammad. Dapat tawaran kayak gini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rabb, kalau emang begitu ya Allah, la ardo wa wahidin min ummati finnar. Ya Allah, kasih saya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, tapi itu gak mampu membuat hati saya senang selama masih ada satu umat saya yang waktu di Depok hidup di kampung Kemiri masuk ke neraka. Kita nih yang dibela. Harta, jabatan, pangkat tidak mampu membuat hati saya senang selama masih ada satu saja umat saya yang masuk neraka. Walhasil Nabi memilih hidup sederhana, mementingkan umat daripada berglamor, bergelimpangan harta, pangkat, dan jabatan. Satu. Yang kedua, bukti cinta Nabi. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, jumhur ulama sepakat, tepatnya hari Senin, Allah memberikan perintah kepada malaikat Israel, turun ke alam dunia, ambil ruh kekasihku Muhammad, cabut nyawanya pelan-pelan, pelan-pelan, jangan main petok.
turun malaikat Israel ala suratil insan dalam bentuk manusia, ditemenin sama malaikat Jibril atas izin Allah. Nabi lihat sebelah kanan malaikat Israel, sebelah kiri malaikat Jibril. Beliau berkata, Jibril, ajal saya sudah dekat. Iya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Hah? Kalau ajal saya sudah dekat, akhbirni mali ilallahi minal karam. Jibril kasih tahu kemuliaan apa yang saya akan dapat begitu saya menghadap Allah Azza wa Jalla. Muhammad, tidak usah khawatir. Inna abwabas sama qad futihat. Sesungguhnya pintu-pintu langit sudah terbuka. Para malaikat sudah berdiri dan siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Enggak usah khawatir Muhammad. Alhamdulillah. Itu saya bilang, iya. Umat saya bagaimana Jibril? Umat saya pemimpin yang sudah mendapatkan begitu keutamaan, berbagai fasilitas, tapi gak tertarik. Yang ditanya umat saya bagaimana Jibril? Umat saya ketika ajal keluar, berpisah dengan jasad, kalimat yang sempat direkam oleh putrinya Sayyidah Siti Fatimah, ummati, ummati. Di akhir hayat Nabi gak panggilin istrinya, Nabi gak panggilin anaknya, Nabi gak panggilin cucu kesayangannya Hasan dan Husain, tapi yang dipanggil oleh baginda Nabi, ummati, ummati. Mudah-mudahan malam ini kehadiran kita menjadi bukti di akhirat nanti betapa kita sangat juga mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, udah jam 8:03 jam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.